Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah Sang Khalik, ialah maha dari segala maha, ialah yang memiliki kita, memiliki semua apa yang kita miliki, dan ialah raja dari segala raja. Salawat dan salam tak lupa pula kita junjungkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Dialah revolusioner sejati, dialah yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, sebagaimana sabda Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa minaz zulumati ilan nur. Hadirin, pada kesempatan kali ini saya akan membawa sebuah ceramah yang berjudul mirisnya angka pendidikan di negeri kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Iqra, bacalah. Dari potongan ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk belajar membaca. Hadis Nabi juga menjelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk menuntut ilmu. Kita sebagai orang muslimin diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ilmu yang di mana dulu? Sekarang kita ketahui ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu yang berhubungan dengan akhirat. Yang kedua, ilmu yang berhubungan dengan duniawi. Ilmu yang berhubungan dengan akhirat kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajarinya, semisal salat, puasa dan lain-lain. Akan tetapi ilmu yang berhubungan dengan duniawi, Allah menyunnahkan akan hal itu. Ketika satu orang telah mengetahuinya, maka gugurlah kewajiban untuk orang lain. Seperti ilmu tentang fisika, ilmu tentang matematika, ilmu tentang ahli waris, ilmu tentang kedokteran, itu semua ilmu tentang sunnah. Hadirin sekalian, mirisnya sekarang angka pendidikan di negeri kita ini tak meliputi tentang kesadaran anak mudanya untuk menuntut ilmu. Mereka dari awal didoktrin bahwa ketika engkau memiliki uang, untuk apa engkau berilmu. Padahal pada zaman Ali bin Abi Thalib ditawari oleh seorang raja, wahai Ali, kuberikan engkau dua pilihan, yang mana engkau pilih, ilmu dengan uang? Lantas Sayyidina Ali bin Abi Thalib memilih, berikan aku ilmu, tak usah engkau berikan aku uangmu. Karena kenapa? Filosofinya begini, ketika kita memiliki ilmu, kita bisa menggunakan ilmu tersebut untuk mendapatkan uang. Akan tetapi belum ada yang bisa membuktikan bahwa ketika kita memiliki uang yang banyak, ilmu juga akan ikut dengan sendirinya. Tidak begitu. Akan tetapi ketika kita memiliki ilmu yang bagus, kita memiliki fondasi yang kuat, yakin dan percayalah, uang itu akan datang dengan sendirinya. Maka kita perlu tanamkan dalam diri kita sendiri bahwa kita harus memiliki kesadaran untuk menuntut ilmu sejak dini. Akan tetapi kita sebagai seorang mahasiswa juga tidak boleh egois. Salah satu makhluk yang mendapat gelar maha selain dari Allah Subhanahu wa taala, maha dari siswa. Artinya maha dari seorang siswa yang memiliki ilmu lebih tinggi daripada pelajar di tingkat bawah. Kita tidak boleh sombong akan ilmu kita, tidak boleh egois dengan ilmu kita. Yakinkan pada diri kita, apa yang kita ketahui itu baru hanya segelintir ilmu yang ada di dunia ini. Makanya kita diwajibkan untuk mengajari, membagi ilmu-ilmu kita. Jangan sampai kelak di hari tua kita, di hari tua nanti, kita masih
membawa ilmu-ilmu tersebut. Kita belum pernah membagi ilmu-ilmu tersebut kepada anak cucu kita nanti, kepada generasi-generasi muda selanjutnya. Makanya bisa kita lihat sekarang, kenapa banyak dari golongan-golongan muda yang miris akan ilmu pengetahuan, karena mereka bisa kita lihat di Jawa sana, bisa kita lihat ke pulau-pulau sebelah sana, bahkan di tempat kita sekarang ilmu itu dibayar. Bahkan sekolah yang memiliki negeri di belakangnya itu masih berbayar. Akankah sebuah negeri dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin bahwa kepintaran untuk seluruh rakyat-rakyatnya? Akan tetapi, apakah kita mendapatkan hal itu? Oh, tentu tidak. Karena kenapa? Ilmu itu dibayar. Banyak sekali kasus dari teman-teman kita yang harus putus sekolah gara-gara mereka tak mampu untuk melunasi hal-hal tersebut. Maka kita sebagai mahasiswa, maha dari siswa, marilah kita sadar, kita belajar, kita memiliki tanggung jawab, bukan hanya kepada diri kita sendiri. Ilmu yang kita miliki itu hanyalah titipan. Ilmu yang kita miliki itulah hanyalah titipan semata dari Allah Subhanahu wa taala, dan sifatnya hanyalah sementara. Rugilah kita kalau kita memiliki ilmu tersebut, ilmu yang sangat sedikit, lalu kita tidak bisa menyumbangkan kepada generasi muda selanjutnya. Rugilah kita ketika kita memiliki ilmu yang sangat sedikit, tak dapat kita berikan kepada orang-orang yang akan meneruskan ilmu-ilmu tersebut. Ajarkanlah ilmu yang kau punya, meskipun itu hanyalah sebatas huruf. Seperti seorang imam, ketika dia berjalan di padang pasir, beliau menemui orang gila. Kemudian beliau turun dari untanya, lalu menyalami orang gila tersebut. Kemudian para sahabatnya bertanya, wahai imam, kenapa engkau begitu? Sang imam pun menjawab, dulu orang ini pernah mengajariku satu huruf, maka aku akan memuliakannya seperti dia mengajariku satu huruf tersebut. Maka jangan pernah kita sombong atas apa yang kita miliki, karena itu semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari saya, sebuah perjuangan takkan pernah mengkhianati hasil. Ketika kita menanam sebuah biji apel, maka akan kita petik apel juga. Dan jangan pernah kita berharap ketika kita hanya tiduran di kos kita masing-masing, ketika kita hanya sibuk dengan HP kita masing-masing, kita akan keluar dengan gelar yang memuaskan diri kita. Ingat, yang berjuang yang akan menang, yang berjuang yang akan bangga, dan yang berjuang yang akan merasakan kemenangan. Sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yaskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.